Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Ilga Mutiarani, NIM 230290056. Saya membuat video ini bertujuan untuk memperbaiki UAS Aljabar Linear Elementer. Untuk soal pertama, diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 6, 6, 1, 2, 6, 2, 1. Untuk perintah pertamanya, menentukan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks A. Untuk langkah pertamanya adalah kita cari karakteristik polinomial dari matriks A, yaitu determinal A dikurang lambda I sama dengan 0. Di sini kita masukkan matriks A tadi dikurang lambda I. Dengan 1 dikurang lambda, 2, 6, 1 dikurang lambda, 2, 6, 2, 1 dikurang lambda. Kita hitung determinannya. Maaf di sini kurang jelas Bapak karena pas menjadikan PDF ke PPT itu kurang jelas jadinya. Determinan A dikurang lambda I sama dengan 1 dikurang lambda dikali 1 dikurang lambda dikali 1 dikurang lambda dikurang 4. Tutup kurung dikurang 2, 6 dikali 1 dikurang lambda dikurang 12 ditambah 6 dikali 12 dikurang 6 dikali 1 dikurang lambda. Setelah dihitung menggunakan ekspansi kofaktor, didapatkan polinomial karakteristik sama dengan negatif lambda pangkat 3. Nah, yang ini tadi pangkat 3. Lalu ditambah 3 lambda kuadrat ditambah 125 lambda dikurang 729 sama dengan 0. Dari sini setelah menyelesaikan persamaan kubik, bisa dengan faktorisasi atau metode numerik diperoleh eigenvalue-nya lambda 1 sama dengan 9, lambda 2 sama dengan negatif 6, dan lambda 3 sama dengan 3. Untuk masing-masing X, kita substitusi ke lambda A dikurang lambda I, maka vektor V sama dengan 0 untuk mencari eigenvektor. Misal untuk lambda sama dengan 9, jadinya A dikurang 9I, dikarenakan lambda kita sama 9, dikali vektor V sama dengan 0. Maka matriksnya menjadi negatif 8, 2, 6, 6, negatif 8, 2, 6, 2, negatif 8. Nah, di mana kita mendapatkan negatif 8 ini? Dari 1 dikurang lambda tadi. Jadi lambda kita kan adalah 9. 1 dikurang 9 jadinya negatif 8. Dikali V vektor sama dengan 0. Lalu maka didapat eigenvektor kita untuk vektor V1 sama dengan 1, 1, 1. Nah, untuk mencari vektor V2 dan vektor V3-nya kita lakukan saja seperti mencari vektor V1 tadi, maka kita dapatkan 1, negatif 2, 1, dan vektor V3-nya negatif 1, 0, dan 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, menentukan matriks P yang mendiagonalisasi A. Maka langkah pertama kita susun matriks P dan eigenvektor sebagai kolom-kolomnya. P sama dengan 1, 1, negatif 1, 1, negatif 2, 0, 1, 1, 1. Dimana kita dapat ini? Jadi kolom pertama pada eigenvektor tadi kita jadikan kolom pertama kita gabungkan 1, 1, negatif 1. Untuk kolom keduanya juga seperti itu, 1, negatif 2, 0. Lalu pada kolom ketiga juga seperti itu, 1, 1, 1. Nah, dan matriks diagonalnya adalah 9, D sama dengan 9, 0, 0, 0, negatif 6, 0, 0, 9, 3. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui ruang fungsi kontinu C negatif 1,1 dengan produk dalam inner produk dari fungsi f dan g adalah integral x kuadrat dikurang 19 dikali x kuadrat, di mana
X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1, dx sama dengan integral X pangkat 4 sama dengan 19x kuadrat dikali dx, di mana X sama dengan 1 dan X negatif 1. Lalu kita hitung integralnya. Integral X pangkat 4 dx, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 sama dengan 2/5 dikali integral 19x kuadrat dx, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 sama dengan 19 dikali 23. Maka inner produk dari F dan G sama dengan 2/5 dikurang 38/3. Kita jadikan penyebutnya, kita samakan penyebutnya menjadi 15, berarti 15 bagi 5 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, lalu 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dikali 38 sama dengan 150. Jadi 6 dikurang 160/15 sama dengan 184/15. Lalu kita hitung, untuk perintah B-nya kita mencari produk dalam antara F dan G. Untuk produk dalam F sama dengan inner produk dari F dan F, akar dari inner produk F dan F sama dengan integral X kuadrat dikurang 19 dikurang integral X kuadrat dikurang 19 dikuadratkan dx, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1. Lalu kita dapatkan X kuadrat dikurang 9, kita pindah ruaskan, X kuadrat dikurang 19 dikuadratkan sama dengan, maaf, tidak dikuadratkan, kita keluarkan dari akar ini. X kuadrat dikurang 19 dikuadratkan sama dengan X4 dikurang 38 X kuadrat ditambah 361. Nah, di sini lambda integral X pangkat 4 dx, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 sama dengan 2/5. Lalu integral X kuadrat dikali dx, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 sama dengan 2/3, integral 361 dx dikali dx, di mana X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 1 sama dengan 361 dikali 2 sama dengan 722. Jadi inner produk dari F dan F sama dengan 2/5 dikurang 38 dikali 2/3 ditambah 722 sama dengan 2/5 dikurang ini 3 dikali 7 dikurang 78/3, 2 dikali 3 ditambah 722. Maaf, ini mungkin salah penjelasan. Lalu kita samakan penyebutnya. Kita jadikan penyebutnya 15. Jadi 2/5, 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 76/3, 15 bagi 3 sama dengan 5, 5 dikali 76 sama dengan 380. Lalu 72, 15 dibagi 722 kita kalikan 15 sama dengan 10.830. Lalu kita dapatkan inner produk dari F dan F sama dengan, kita kurangkan 6 dikurang 380 kita ditambah 10.830/15 sama dengan 10.456/15. Maka panjang vektor F dalam kelompok C ini adalah akar 10.456/15. Demikian juga untuk norma dari F, dari G sama dengan produk dalam antara fungsi G dan G, akar dari produk dalam antara G dan G sama dengan kita kerjakan juga seperti mencari yang sebelumnya, maka kita dapatkan hasil akar 2/5. Lalu untuk soal selanjutnya kita hitung
Hitung kosinus sudut antara F dan G. Maka cos theta sama dengan produk dalam antara fungsi F dan G per norma dari fungsi F dikali norma dari fungsi G. Jadi untuk produk dalam antara fungsi F dan G-nya kita dapatkan tadi negatif 184.115 per akar 10.456 per 15 dikali akar 2 per 5 sama dengan 184 per akar 10.456 dikali akar 2. Lalu untuk soal berikutnya, soal nomor 4. Diketahui transformasi linear T sama dengan R2 menuju R2 dengan rumus T maaf Pak, ini dikarenakan dari PDF ke PPT tadi. Jadi sebenarnya T X1, X2 sama dengan 22X1 dikurang 11X2, 22X1 dikurang 44X2. Nah, soal pertamanya tentukan ker T atau kernel. Kernel adalah himpunan vektor X1, X2 sedemikian hingga T X1, X2 sama dengan 0,0. Artinya 22X1 dikurang 11X2 sama dengan 0. 22X1 dikurang 44X2 dikurang 0. Kita sederhanakan. Nah, dari persamaan pertama, 22X1 dikurang 11X kuadrat. Sama-sama kita bagi 11 pada kedua ruas, jadinya 2X sama dengan X2. Jadi X2 sama dengan 2X1. Lalu kita substitusi ke persamaan kedua, yang X2 sama dengan 2X1 ini, jadinya 22X1 dikurang 44. Nah, ini X2-nya tadi dikali 2X1 sama dengan 22X1, 44 dikali 2X1 sama dengan 88X1. Jadi 22X1 dikurang 88X1 sama dengan negatif 66X1 sama dengan 0. X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 0. Maka kernel T sama dengan 0,0. Lalu untuk pertanyaan B, tentukan range atau image T. Misalkan Y sama dengan T, X1, X2 sama dengan 22X1 dikurang X2, 22X1 dikurang X44X2. Kita ambil vektor hasil. Ini maaf Bapak. Maka Y sama dengan Y1 dikurang Y2 sama dengan 22X1 dikurang 11X2 koma 22X1 dikurang 44X2. Maka kita nyatakan Y2 terhadap Y1. Nah, Y2 sama dengan 22X1 dikurang dikurang 44X2 sama dengan maka kita keluarkan duanya atau kita sederhanakan lah, sama dengan 2 dikali 22X1 dikurang 11X2 sama dengan 2Y1, maka Y2 sama dengan 2Y1. Jadi range T-nya adalah RT sama dengan Y1, Y2, R2, Y2 sama dengan 2Y1. Lalu lanjut ke soal nomor 5. Diketahui matriks A sama dengan 1, 0, 0, negatif 1. Lalu B, matriks B sama dengan 0, 1, 1, 0. Perintah pertamanya tentukan apakah A, B, dan AB ortogonal diagonalizable. Kita cari matriks AB-nya dulu. Jadi matriks AB itu adalah A dikali B. Maka kita kalikan kedua matriks ini. Lalu kita mendapatkan matriks AB 0, 1, negatif 1, dan 0. Nah, untuk matriks A ini simetris. Diketahui simetris karena A sama dengan A transpose, maka pasti diagonalizable secara ortogonal. Lalu matriks B sama dengan simetris juga karena B sama dengan B transpose, maka juga diagonalizable secara ortogonal. Nah, lalu matriks AB tadi kan sudah kita dapatkan ini 0, 1, negatif 1, 0.
matriks ini tidak simetris, maka belum tentu ortogonal diagonalizable. Jadi, A dan B ortogonal diagonalizable, lalu AB tidak ortogonal diagonalizable. Untuk B-nya, buktikan bahwa jika R dan S ortogonal diagonalizable, maka RS belum tentu. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti soal sebelumnya ya. Kita misalkan R sama dengan A, S sama dengan B, maka RS sama dengan AB. Jadi RS ini 0, 1, negatif 1, dan 0. Nah, RS simetris dan memiliki eigenvalue kompleks dikarenakan determinan AB dikurang lambda I sama dengan lambda kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Maka lambda sama dengan lebih kurang I. Artinya tidak memiliki basis eigenreal sehingga tidak bisa didiagonalkan secara ortogonal di R kuadrat. Nah, kesimpulannya meskipun R dan S ortogonal diagonalizable, RS-nya belum tentu, sama juga pada soal A tadi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.